Mari kita berjuang, bergotong royong untuk menjadikan Indonesia menjadi Indonesia bangsa pemenang. Kita sekarang sedang ada pihak-pihak yang punya kepentingan. Kalau kita tidak bisa menjaga itu semua, nggak bisa mengantisipasi, Indonesia akan menjadi negara yang kalah. Tinggal nama. Dan akhirnya NKRI Pak harus harga mati. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Nah, ini kondisi Indonesia dari perspektif ancaman. Tapi negara tetangga kita seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, Malaysia, Inggris membentuk yang namanya FPDA, Five Power Defense Agreement. Mulai disetting, diskenariokan, Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera dan NTT, Pulau Sulawesi itu nanti ISIS. Kemudian ini yang paling kaya raya ini punyanya Amerika, Pak. Ini bayangkan kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Sepenuhnya ingin mengontrol, menghancurkan ekonomi politik Rusia. Ini dilakukan Amerika sebenarnya untuk test case sebelum dia melakukan ini kepada Cina. Kenapa? Karena dia tahu Rusia dan Cina ini hubungannya dekat. Contoh saja saya ambil dari urusan angkatan bersenjatanya. Adalah Cina bersama-sama Rusia yang membangun kekuatan pertahanannya bersama-sama dalam tahunnya. Misalnya, dalam waktu itu merencanakan 2010 sampai 2010 membangun Brown Water Navy. Sampai 2020 membangun Green Water Navy. Sampai 2030 membangun Blue Water Navy. Bedanya, Cina mengarah ke sini, Laut Cina Selatan terus ke bawah, kan Indian Ocean. Rusia naik ke atas. Tetapi mereka punya konsep yang sama, walaupun mereka bukan aliansi. Jadi satu hal itu. Kedua, menurut saya Amerika tuh sudah banyak tertinggal dari Cina teknologi ya. Dan Amerika sekali lagi karena dia berpikir ala Jerman dulu berales, dia nggak bisa terima itu. Terlalu lama dia menjadi superpower, dia nggak bisa terima itu. Tapi untuk membantai Cina hari ini dia mikir sekali, sangat. Makanya yang dia mau harapkan sebenarnya menghancurkan Rusia dengan mampu menciptakan prospek kemenangan sebenarnya untuk melawan Cina. Kenapa dari awal saya bilang kita harus lihat ini betul-betul secara geopolitik, geostrategi, geoekonomi dan lain-lain. Karena kita mesti ingat tahun 2045 itu di depan mata. Sekarang tahun 2022. Indonesia di tahun 2045 itu akan menjadi negara 5 terbesar di dunia dan artinya terkuat di Asia. Pasti itu setelah Cina. Jadi Anda harus bayangkan kalau nanti di 2045 dia sudah selesai dengan Cina, yang akan dicari gara-gara oleh Amerika siapa dan kawan-kawan? Ya Indonesia pasti. Karena mereka nggak mau pernah melihat ada negara berkembang, maju dan besar. Gitu loh. Attitude uber alles ini dari negara-negara global north itu menurut saya sudah terlalu asik dimainkan dan enggak membiarkan ada lagi ruang untuk demokrasi, dialog dan diplomasi. Terbuktikan sekarang contoh, kita ditekan. G20 itu bukan forum PBB. G20 itu forum ekonomi. Tapi kita berhasil ditekan, pokoknya kalau nggak Zelensky dikasih ruang gitu kan, kita nggak mau datang. Kalau Putin hadir kita mau datang. Ditekan kita tuh. Padahal kita negara berdaulat. Katanya selama negara demokrasi nggak saling menekan, harus saling menghormati. Kok nggak terjadi gitu? Toh kita pun melakukan itu. Toh itu yang dilakukan juga Zelensky pagi itu di less dari 24 hour dari kesuksesan hari pertama kita di G20. Jadi menurut saya be very careful karena menurut saya sabotase yang mampu dilakukan Amerika Serikat terhadap Rusia, Nord Stream-nya, lalu sabotase tega mensabotase itu kan punya Jerman juga, bukan punya Rusia sendiri. Itu kan Jerman sekutunya, tapi dia bisa menahbiskan itu semua untuk kepentingannya itu. Intinya ada agenda bersama menurut saya untuk anti Rusia menjadi elemen struktural membangun pentingnya persatuan dalam EU dan NATO. Itulah makanya kemudian dibuat common enemy. Ini kan proses yang sangat normal bahwa kita tuh harus ciptakan common enemy. Nah, sekarang dia sedang menciptakan common enemy itu dan kita harusnya sadar negara global north itu telah mengokupansi negara global south, which is Indonesia ada di south. Itu sudah sangat tidak fair dalam berapa puluh tahun terakhir. Hari ini 1 miliar orang yang ada di global north itu mengontrol kehidupan 7,6 miliar orang di global south. Itu dari ekonomi aja aku ngomong. Dengan bangkitnya Cina, Amerika ribut. Cina pengembangan ekonomi ke sana, Amerika ribut. Karena dia tahu ini akan memakmurkan negara lain, posisi global north dan global south akan saling berkejaran. Dan ini yang dihindari. The bad side of the story-nya, salah dia tuh bermain-main dengan api dengan Rusia. Ketika dia memainkan Rusia seperti ini, yang terjadi sekarang, global south akan makin kuat. Karena Rusia merasa dia bukan lagi north, dia dibetray oleh north. Dengan adanya BRICS misalnya, BRICS akan lebih kuat. Gitu. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana mungkin pembentukan currency baru. Bagaimana misalnya sekarang kita relying dengan pelajaran terhadap Rusia. Semua orang sadar termasuk Indonesia kan, oh
oh kita relying sekarang kepada mata uang kita sendiri aja, walaupun nggak mau bikin mata uang baru, tapi pada mata uang lain-lain. Nah ini artinya kan juga melemahkan Amerika Serikat. Jadi kalau secara strategi perang, sebenarnya yang kalah udah Amerika dan kawan-kawan. Ukraina mah jangan dihitung kalah lah, dia memang kalah dari awal, orang dia cuma boneka. Bukan Ukrainanya, the people who govern Ukraine today. Ukrainanya saya bersimpati sangat, saya sedih sangat, saya berharap mereka segera bebas dari pemimpin zolim seperti Zelensky, karena yang akan membayar semua apapun yang dipinjam dari negara-negara NATO ini adalah rakyat Ukraina. Zelensky akan hilang segera, itu akan merupakan sejarah, itu dia cuma perlu panggung ini sebentar. Tapi rakyat Ukraina, negara Ukraina kan akan survive. Yang akan bayar semua hutang yang dibuat oleh Zelensky itu ya rakyat Ukraina. Itu yang saya sampai sekarang berdoa tiap hari tiap malam, Ukraina itu segera diselamatkan Tuhan lah gitu. Karena kasihan rakyatnya. Sekarang masuk era di mana perang itu berubah total gitu. Dan sekali lagi resikonya itu bukan saja diterima oleh dua negara yang berseteru atau beberapa negara yang berseteru, tapi dengan model seperti ini, yang model-model nggak pernah terjadi sebelumnya seperti ini akan ditanggung oleh semua orang. Yang paling parah di dalam perang ini terlihat betul bahwa nilai demokrasi itu gugur. Apa misalnya? Demokrasi itu mengajarkan kita berkomunikasi, karena kita tuh mesti saling membantu, saling sejajar, dan ini dan itu. Tidak ada perang seheboh ini gitu. Di perang ini semua faktor diplomasi itu ditutup. Even jangankan diplomasi, diplomat Rusia pun tidak dikucilkan. Jadi banyak sekali menurut saya kalau perang ini terus berlangsung dengan pepatah when you playing with fire you get burned. Jadi Amerika ini main-main api gitu dengan mengganggu Rusia, dan sekarang dia terbakar. Nah masalahnya sekarang titik keluarnya tuh kapan Amerika dan NATO tuh dari masalah ini? Karena sekarang sekali lagi PR-nya bukan di kenapa Rusia atau kapan Rusianya, tapi dibalik kapan Amerika dan NATO itu punya muka atau punya harga atau punya keberanian untuk menarik mundur, atau sadar bahwa ini perang akan berkesudahan, atau mereka menemukan mandala perang baru, which is bisa masuk ke kawasan kita. Dan menurut saya hanya dua kemungkinannya. Apakah Taiwan akan dipindah mandala perangnya ke Taiwan, ataukah mandala perang Laut Cina Selatan? Menurut saya momentumnya cuma tinggal tunggu tiga itu. Jadi bukan menunggu Putin, bukan menunggu Rusia. Dari awal saya kan yang sudah bilang bahwa Ukraina casing. Malah waktu G20 sedang berlangsung dan kemudian Zelensky membuat hoax gila-gilaan, dia kirim bom ke Polandia lalu menyatakan bahwa ayo aktifkan Article 5. Ini dari Moskow gitu kan. Itu kan sudah bilang yang bisa menjadi penjahat perang abad ini itu justru Zelensky. Bagaimana mungkin Anda kepala negara ada pertemuan di G20 di Bali sana yang jauh dari negara Anda, terus Anda bikin hoax berharap karena lagi ketemulah di G20 itu, maka kemudian Article 5 karena negara-negara NATO ada di sana itu diaktifkan. Makanya saya bersyukur sekali di Bali itu Pulau Dewata, Biden tuh waras. Coba kalau Biden nggak waras, Biden kan bilang nggak mungkin ini dari Moskow, terlalu jauh dia ke Polandia. Itu pernyataan Biden pagi-pagi. 3 jam kemudian gedung putih menyatakan itu bukan dari Moskow. Tapi kemudian dunia seolah-olah melupakan kesalahan Zelensky itu. Lupa bahwa kalau waktu itu Zelensky, kalau Biden itu tidak sedang sadar, kalau White House tidak membantah, benar-benar Artikel 5 diaktifkan, selesai perang dunia udah dari kemarin-kemarin. Tapi kan kita semua seolah lupa itu gitu, dan terus aja membuat panggung untuk Zelensky dan Ukraina. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak, seperti sekarang ini mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba, mereka akan mudah sekali membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar. Tanah semesta itu kalau mengagumi perang Ukraina, seolah-olah rakyat Ukraina itu bisa survive 1 tahun. Ini kalau percaya dongeng Zelensky ya. Rakyat Ukraina bertahan 1 tahun karena tadi semangat bermesta dialah atau apapun. No, rakyat Ukraina bertahan karena dibantu penuh oleh NATO pertahanannya Ukraina. Jadi kalau ditanya perang modern masih konteksnya sama nggak dengan pertahanan rakyat semesta? Enggak, sorry to say. Karena menurut saya agak susah untuk mempertahankan model perang masa depan dengan pertahanan rakyat semesta. Karena semua udah terlalu canggih. Semuanya udah precision. Jangankan menyerang satu daerah tertentu, titik tertentu. Pesawat tempur belum terbang aja udah ketahuan ini friend or foe, ya kan? Udah ada teknologinya semua. Kita ketahuan langsung ini friend or foe. Friend or foe langsung aja otomatis senjata otomatis juga semua keluar. Pertanyaannya kan satu, kita sampai mana punya AFF? Apakah misalnya kemudian F-16 kita dilengkapi dengan AFF, ya kan? Kemudian apakah kita betul-betul yakin kita akan stop urusan dengan pembelian Sukhoi misalnya? Berarti kita cuma satu blok NATO aja. Apa yakin begitu kita ada apa-apa di kawasan itu nggak semua bisa dikunci untuk nggak bisa terbang? Karena sekarang udah gampang sekali, nggak usah perlu fisik, nggak
perlu orang datang bikin pengumuman apa ini akan pesawat itu nggak bisa bergerak, bisa semua di lock kok, semuanya dari manapun juga kalau kita pakai sistem mereka. Hal-hal seperti itu mesti kita sangat pikirkan, karena sekali lagi Indonesia itu harus memainkan dengan cantik positional alignment-nya, karena sekarang ini dunia sedang melihat ke sana. Di bulan Juni besok pidato Bung Karno to build the world anew itu akan menjadi world treasure, akan diumumkan oleh UNESCO. Dan prinsip dasar dari pidato Bung Karno itu adalah Spirit of Bandung, yaitu Asia Afrika, yaitu non-alignment movement. Di situ Indonesia mesti bermain cantik sekali di dua belah pihak dengan aktif, sehingga mereka tidak berani macam-macam terhadap kita. Saya kira itu pembelajaran yang harus dilakukan Indonesia agar tidak bernasib sama seperti Ukraina, tidak-tidaknya nanti di tahun 2025. Dubes Amerika Serikat diam-diam datangi kantor PKS. Apakah Anies akan dijadikan boneka Amerika Serikat untuk tahun 2024? Ya, kalau saya memandang pertemuan atau kunjungan dari Mr. Sung Yong Kim ini sangat-sangat signifikan ya. Katanya menjadi kunjungan ke partai yang pertama dilakukan oleh dia begitu. Dan kenapa dipilih PKS? Itu kan menjadi tanda tanya besar. Kita mengingat bahwa PKS selama ini digoreng oleh lawan politiknya itu sebagai partai dalam tanda kurung itu adalah partai radikal, juga partai yang menjunjung identitas seperti itu, dan juga sebagai Islam yang garis keras seperti itu. Tapi kenapa malah justru Amerika mendatangi PKS? Terima kasih.